Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah Bible Studi. Haleluya, kita mohon hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan menjamah setiap kita. Haleluya. Angkat pujian seperti rusa merindungan sungai. Haleluya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku, bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan. Katakan seperti rusa, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku, bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Katakan seperti rusa, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku, bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya.
Tetaplah Allah selamanya, tetaplah Allah, tetaplah Allah selamanya. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala pemeliharaan-Mu, atas segala perlindungan-Mu. Haleluya, haleluya. Kaulah yang mencukupkan segala kebutuhan kami, Kaulah yang memelihara hidup kami, Kau yang memagari hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kami bersyukur atas segala kasih setia-Mu. Haleluya. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. 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 Hanya Kau Tuhan yang dapat melakukan. Oleh kuasa Roh Suci hidup dibarui. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang dapat melakukan. Oleh kuasa Roh Suci lawatlah aku, lawatlah aku Tuhan di tempat ini. Jamah aku Tuhan sekarang ini. Lawatlah aku Tuhan, lawatlah aku Tuhan di tempat ini. Jamahlah aku Tuhan sekarang ini. Tuhan
lawatlah aku Tuhan. Lawatlah aku Tuhan di tempat ini. Jamah aku Tuhan sekarang ini. Tuhan jamah aku, ku jadi baru. Tuhan jamah, Tuhan jamah, ku jadi baru. Tuhan jamah, Tuhan ku jadi baru. Tuhan jamah, Tuhan jamah, ku jadi baru. Di awal katakan buatlah sesuatu. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang dapat melakukan. Oleh kuasa Roh Suci, hidup dibarui. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang dapat melakukan. Oleh kuasa Roh Suci, hidup dibarui.
jadi baru. Kami telah menaikkan pujian penyembahan dan kiranya ini menjadi dupa yang harum di pemandangan-Mu. Tiba saatnya Kau akan berbicara pada setiap kami. Taruh perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran yang dari Engkau. Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Jadikan sore hari ini sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Bapak bisa duduk. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tentu kita mengenal, kita tahu ya pergumulan atau spirit hidup dari rasul yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Dia adalah salah satu sosok rasul yang begitu care, ya, begitu memperhatikan terhadap jemaat yang dilayaninya. Paulus selalu memonitor, Paulus selalu mengikuti perkembangan rohani dari para jemaatnya. Ya. Jadi Paulus ini sosok yang begitu care. Dia memperhatikan jemaat yang dilayaninya dan dia tidak pernah melupakan. Dia tahu ya segala persoalan dan problem yang dihadapi masing-masing jemaat. Dia tahu kelemahan dari masing-masing jemaat. Apakah itu jemaat Korintus, jemaat Filipi, atau Kolose. Dia tahu apa yang apa yang jadi kelemahan dari umat atau jemaat-jemaat itu. Dan dia juga tahu apa yang menjadi pergumulan dari jemaat-jemaat itu. Ya. Jadi yang menjadi perhatian utama dari Paulus adalah pertumbuhan rohani dari umat atau jemaat yang dilayani. Dia tahu keadaan mereka, dia tahu pergumulan mereka. Ya, dan terlebih dia juga tahu ancaman atau bahaya yang mereka hadapi, yang sedang mereka hadapi atau yang akan mereka hadapi. Paulus tahu. Ya. Jadi kita bisa belajar. Ya, mestinya kita belajar dari Paulus ini. Ketika berinteraksi dengan orang percaya, ya, yang nomor satu pasti diperhatikan adalah keadaan rohani orang itu. Keadaan rohani orang itu, yaitu yang menjadi perhatian Paulus. Ya. Nah, banyak di antara kita, khususnya hamba-hamba Tuhan ini, ketika dia berinteraksi dengan jemaatnya, dengan umatnya, itu jarang memperhatikan keadaan rohaninya. Ya, jarang. Nanti akan bangga kalau jemaat itu diberkati secara jasmani, dan itu seperti menjadi kebanggaan. Oh, keluarga ini diberkati. Tapi landasannya hanya karena sesuatu yang jasmani. Ini sangat bertentangan dengan spirit yang ada di dalam diri Paulus. Ya. Jadi mari kita belajar dari Paulus. Ketika kita berinteraksi dengan orang percaya, dengan orang-orang yang kita kasihi, yang menjadi perhatian utama kita bukan fokus pada masalah-masalah jasmani, tetapi bagaimana pertumbuhan rohani orang-orang ini. Ya, apalagi kalau itu anak kita yang jauh dari kita. Ya, ini menantu kita yang jauh dari kita. Saudara kandung kita. Siapapun mereka, ketika kita berinteraksi, yang menjadi perhatian utama haruslah keadaan rohani orang itu. Ya, keadaan rohani orang itu. Ya, karena kalau keadaan jasmani, kalau keadaan jasmani, ya memang kita memperhatikan juga. Tetapi kalau kita menolong orang yang secara jasmani kekurangan, tetapi rohaninya tidak didandani, rohaninya tidak diperbaiki, nanti seberapa banyak kita bantu, itu akan habis begitu saja. Itu akan habis begitu saja. Ya, seperti mubazir. Ya, maka yang selalu diperhatikan harusnya keadaan rohani,
karakter orang ini baik nggak? Ya, kalau kita tahu bahwa wah dia tidak bisa dipercaya soal uang, dia boros pegang uang, ya dia punya keinginan duniawi yang kuat. Nah, orang-orang seperti ini kalau kita punya duit banyak pun kita kasih itu habis, justru membahayakan. Ya, tetapi kalau kita mau bantu, kita tanya, kalau dia kuliah, dia sekolah, kasih bayar SPP-nya, bayar uang kuliahnya, bayar uang kosnya, ya sediain laptopnya kalau memang dia perlu. Ya, karena ini yang menjadi perhatian Paulus. Dalam banyak surat dia selalu mengucap syukur kalau ada jemaat yang rohaninya bertumbuh, imannya bertumbuh, kasihnya bertumbuh. Dia bersuka cita. Dan mestinya perasaan yang sama harus ada dalam diri kita. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita rukun, kita senang, wah rukun ya. Ya, ponakan-ponakan kita rukun, kita senang ya. Ya, karena itu harus modal awalnya harus rukun dulu. Baru bisa kita benahi. Kalau rukun saja tidak, kita mau ngomong apa? Rukun saja tidak. Saya Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama, nanti kita akan bahas ayat 27 sampai dengan 30. Berikutnya berbicara tentang nasihat supaya tetap berjuang. Nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 27, Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya. Jemaat Filipi termasuk jemaat mula-mula yang ada di dataran Eropa, termasuk jemaat mula-mula. Dan kita tahu jemaat Filipi adalah jemaat yang begitu memperhatikan pelayanan Paulus. Secara materi jemaat Filipi itu banyak berkorban untuk Paulus. Ya. Dan tentu Paulus tahu keadaan jemaat Filipi. Dan Paulus juga tidak menutup mata terhadap keadaan jemaat Filipi. Jadi ada orang-orang di Filipi itu yang memusuhi mereka. Maka di ayat 28 itu kan disebutkan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Ya, jadi jemaat Filipi pun menghadapi pergumulan. Dia menghadapi orang-orang yang tidak bisa menerima kehadirannya. Ya. Kalimat penting dalam ayat 7 ini adalah kalimat penting dalam ayat 27 ini adalah hidupmu, ya kan? Hidupmu, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau ada kata hendaknya, kata dipanjangkan hendaklah, itu satu pengharapan. Ya. Jadi Paulus ketika melihat kehidupan jemaat Filipi, mungkin jemaat Filipi itu bukan jemaat yang totally berantakan, mungkin dia juga baik-baik, ya sekalipun belum sempurna, belum seperti yang dikehendaki Paulus, tapi tidak, jemaat ini tidak rusak, mungkin ya di hadapan Paulus ini bukan jemaat yang hancur-hancuran. Bukan jemaat seperti jemaat Korintus ya, yang bawaannya ingin berselisih, ingin bertengkar satu sama lain. Ya. Tetapi toh demikian Paulus katakan hidupmu harus berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Apa maksudnya? Maksud dari Paulus mengatakan bahwa hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Tentu Paulus di sini mengatakan jemaat Filipi adalah jemaat yang
telah mendengar Injil Kristus. Kalau dia belum pernah mendengar Injil Kristus, tidak mungkin Paulus akan mengatakan hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Tidak mungkin. Jadi jemaat Filipi itu pasti sudah mendengar Injil Kristus. Tapi Paulus mengingatkan, yang dimaksud Paulus dengan hidup berpadanan dengan Injil Kristus itu adalah kamu hendaknya hidup dengan standar seperti yang ditetapkan di dalam Injil. Ya, jadi kamu tahu kan Injil, kamu sudah memahami Injil. Nah, kamu berpadanan dengan Injil itu. Jadi Injil itu menjadi standar hidup kamu. Ya, standar hidupmu harus Injil. Ya. Jadi kalau orang mengerti Injil, kehidupannya pasti akan berubah. Ya, karena Alkitab katakan Injil adalah kuasa Allah, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi di dalam Injil itu ada kekuatan, di dalam Injil itu ada kuasa yang di dalamnya akan mampu merubah karakter orang percaya itu. Ya, maka dikatakan hidup harus berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi standar hidup orang percaya itu seperti yang diajarkan dalam Injil. Jadi kamu harus mampu memperagakan kehidupan yang mencerminkan apa yang Injil ajarkan. Ya, jadi hidup yang diperagakan orang percaya harus mencerminkan dari Injil yang dipahami. Ya. Yang ujungnya dia harus mencerminkan bagaimana hidup orang percaya itu seperti bangsawan surgawi atau warga kerajaan Allah. Ya. Jadi ada yang menerjemahkan berpadanan dengan Injil Kristus itu seperti kita itu hidup, peragaan hidup kita harus sebagai bangsawan surgawi. Kita itu sebagai Alkitab katakan kewargaan kita adalah di surga. Jadi kita hidup itu seperti warga kerajaan Allah, warga langit baru bumi baru. Itu yang dikehendaki Paulus. Ya. Dan Paulus menginginkan, baik ketika aku datang, aku akan melihat. Kalau toh aku tidak datang, paling tidak aku mendengar bahwa orang-orang Filipi mampu, bisa atau sudah memperagakan kehidupan yang berpadanan, yang sesuai dengan Injil Kristus. Ya, ini pasti kehidupan yang luar biasa. Ya, pasti kehidupan yang luar biasa. Karena kalau Bapak Ibu sudah lihat di dalam Injil, khususnya ya Matius sampai dengan Injil Yohanes, ya di situ ajaran-ajaran yang disampaikan itu luar biasa dan nyaris tidak ditemukan dalam kitab agama lain. Ya, nyaris tidak ditemukan. Ya. Dan orang percaya kiblatnya harus ke sana. Ya. Nah, orang percaya itu harusnya mestinya bisa mewujudkan kehidupan seperti ini. Mestinya bisa. Tetapi tentu tidak serta-merta. Ya. Nah, kemampuan, ya, kecakapan orang percaya memperagakan hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus itu tergantung dengan seberapa banyak filosofi dunia yang sudah masuk dalam bejana hatinya. Kalau dia dari anak-anak, dari remaja, ya filosofi dunia itu sudah nancep menguasai bejana hatinya dari anak-anak. Ya karena dia mungkin mengenal kebenaran itu setelah SMA atau setelah kuliah, baru dia serius menjalani agama Kristen. Serius. Nah, tapi mulai dari kecil sampai SMA dia enggak. Nah, ada rentang waktu ketika dia bersentuhan dengan dunia, itu ada filosofi yang tertanam di dalam diri orang itu. Nah, sehingga ini nanti akan membuat mereka itu sulit untuk mengenakan Injil Kristus. Karena lukisan yang ada di dalam
lukisan yang ada di dalam hati orang ini sudah terlalu kuat. Ya, maka kita sering lihat orang Kristen yang tidak pernah melewati sekolah minggu, tidak pernah melewati remaja, tidak pernah melewati pemuda, dia langsung ikut ibadah dewasa. Itu pertumbuhan rohaninya akan lebih berat. Ya, bukan tidak bisa bertumbuh, bisa, tetapi akan lebih berat. Karena apa? Bejana hatinya sudah terlanjur diwarnai oleh filosofi dunia. Sudah terlanjur. Ya, sudah terlanjur. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Makanya betapa pentingnya anak-anak kita udah diperkenalkan dengan Injil, ya, dikenalkan dengan firman Tuhan dari kecil lewat puji-pujian ini. Ya, ini dikatakan, ya, apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendarat, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Ya, bahwa kamu teguh berdiri. Nah, orang tidak mungkin, ya, dikatakan berdiri, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa. Orang tidak mungkin sekonyong-konyong bisa teguh jadi orang Kristen yang kokoh, yang tahan banting. Tidak bisa. Dia harus lewat perjalanan panjang mengenal Injil Kerajaan Allah. Harus. Kalau dia tidak mungkin. Ya. Dikatakan orang percaya harus bisa mewujudkan kehidupan seperti ini, yaitu apa? Teguh berdiri dan bisa menyatu dengan sesama orang percaya, satu roh, sehati dan sejiwa. Mestinya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa. Ya. Nah, ini kehidupan yang ideal bagi orang percaya itu seperti ini. Tetapi sekali lagi ini perlu perjuangan. Ini perlu perjuangan dan tidak otomatis. Ya, tidak otomatis. Kita lihat berapa banyak orang percaya. Berapa banyak orang percaya dalam gereja itu, dan mereka ada dalam komunitas itu puluhan tahun, tetapi kita menemukan mereka masih saja berselisih satu dengan yang lain. Ya. Jadi inilah kehidupan yang ideal bagi orang percaya. Tapi sekali lagi itu harus, atau itu perjuangan, harus diusahakan. Ya. Cirinya apa? Ciri orang yang berdiri teguh itu tadi cirinya apa? Mereka tidak berselisih dengan sesama orang percaya. Ya, mereka tidak berselisih dengan sesama orang percaya. Bahkan dengan orang-orang di luar Kristen pun mereka bisa tidak berselisih. Dia menghindar karena dia tahu fokus hidup yang harus dia jalani. Ya. Jadi sekali lagi di sini kesatuan jemaat ditekankan. Paulus menekan harus ada kesatuan dalam jemaat ini. Karena apa? Semua itu demi pemberitaan Injil, dikatakan, ya, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi Paulus mengajak bahwa Injil itu harus diberitakan, dan untuk itu diperlukan orang-orang yang kokoh, yang sehati, sejiwa, dan mereka sama-sama berjuang. Ya, nanti penyebaran Injil itu ada orang yang dipakai Tuhan untuk dia berkhotbah, ada lagi yang dipakai untuk dia berdoa. Ya, dia punya karunia doa yang memang Tuhan berikan, karunia doa yang luar biasa. Nanti ada orang yang dipakai Tuhan untuk menopang secara jasmani. Ya, jadi untuk penginjilan ada orang-orang yang menopang. Kebutuhannya apa? Nah, ada orang yang menopang. Ya. Jadi mereka itu berjuang demi apa? Demi pemberitaan Injil. Karena Injil itu harus sampai ke ujung bumi. Ini yang menjadi tekad dari Paulus. Dan Paulus menularkan spirit ini pada orang-orang di Filipi.
Ya, jadi sekali lagi di sini kesatuan jemaat ditekankan, dan semua itu demi pemberitaan Injil, dan itu harus merupakan perjuangan bersama. Jadi tidak bisa misalnya, oh itu tugasnya penginjil, sebetulnya tidak seperti itu. Ya, penginjil dia bisa, tapi penginjil kan juga perlu ditopang. Ya, dia tidak punya bekal, keuangannya harus ditopang, kesehatannya harus ditopang. Ya, dia dimodalin, mungkin diberi modal wawasan ketika dia masuk ke pedalaman, harus ada orang yang menopang. Ya, dan ini yang dikatakan Paulus, ini perjuangan bersama. Nah, mari Bapak Ibu, saya mengajak untuk kebenaran-kebenaran yang sudah kita pahami itu bagaimana juga didengar oleh orang lain. Ya, kebenaran-kebenaran yang kita pahami itu bagaimana supaya didengar orang lain, supaya orang lain juga diberkati dengan kebenaran-kebenaran itu. Ya, karena ujungnya nanti dikatakan, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi iman itu akan timbul ketika dia mendengar Injil itu. Karena Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi orang tidak akan bertumbuh imannya kalau dia tidak mendengar firman tentang Kristus. Ya. Nah, seringkali ini Bapak Ibu Saudara, keadaan yang kita alami, kita seringkali melihat ada satu komunitas gereja, ada yang besar, yang sangat besar. Tetapi saya mengatakan, ya, kebersamaan itu, ya, seringkali kebersamaan itu tidak disertai dengan kesatuan hati. Ngerti? Jadi kebersamaan itu seringkali tidak disertai dengan kesatuan hati, kesatuan jiwa. Maka Paulus tadi tidak lupa dia katakan bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa. Sehati sejiwa. Ya. Kan kita sama-sama pernah ada dalam satu komunitas gereja. Kan kita sering melihat, wah, kebersamaan bagus. Tetapi di balik kebersamaan itu sejatinya kita tidak menemukan sehati dan sejiwa. Ya. Kita tidak menemukan. Ya, kalau mau jujur harus kita akui. Kadang-kadang ada kebersamaan, bisa retreat sama-sama, bisa berapa ratus orang pergi sama-sama. Tapi sejatinya di antara mereka itu belum sehati dan sejiwa. Artinya apa? Artinya masih akan mungkin timbul konflik. Ya, timbul konflik. Ya. Yang mereka sering berselisih karena tidak ada ketulusan dalam hati mereka. Ini yang mengerikan. Ya. Jadi berjuangnya Paulus mengajak berjuang itu supaya iman dari banyak orang, khususnya orang Filipi itu akan bertumbuh dari pemberitaan Injil itu. Ya. Jadi dari ayat 27 ini, benang merah yang bisa kita ambil adalah bahwa pemberitaan Injil itu tidak boleh berhenti. Ya, pemberitaan Injil itu harus terus dilakukan, harus terus dikerjakan orang percaya. Kita bahu membahu, kita bersatu hati supaya Injil itu sampai diberitakan sampai ke ujung bumi. Ya, Injil harus terus diberitakan karena dari sinilah iman seseorang akan bertumbuh, dan ini perlu perjuangan. Ya, ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Dari ayat 28 ini menunjukkan bahwa pemberitaan Injil itu pasti akan dapat perlawanan. Ya, ingat,
Ya, jadi benang merah dari ayat 28 itu jelas bahwa pemberitaan Injil itu pasti akan mendapatkan perlawanan, akan menghadapi tantangan. Ya, karena ketika kita memberitakan Injil, kita seperti akan membongkar filosofi atau konsep berpikir orang itu. Ya, yang paling sederhana gini. Ketika kita makin mengerti kebenaran firman Tuhan, kita punya teman akrab. Ya, teman akrab kita itu bisa orang non Kristen, tapi bisa juga orang-orang Kristen tapi yang belum dewasa rohani. Ya, ketika kita dilukai orang, kita dijahati, kita disakiti, kita yang mengerti kebenaran, kita bisa mengatakan, udah deh, kita lupakan, kita ampuni, kita maafkan, karena kita mengerti kebenaran. Tapi teman-teman dekat kita belum tentu. Ya, apalagi yang mereka orang di luar orang percaya, mereka masih menganut mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Jadi ketika kita akan mengenakan kebenaran di lingkungan kecil saja, itu ada orang-orang yang menentang. Padahal mereka mungkin juga Kristen juga. Ya. Atau dibalik, teman kita disakiti teman dekat kita. Wah, dia sakit hati, terus kita ngomong, kamu harus bisa mengampuni, kamu kan orang percaya, kita kan orang percaya. Ya, biar orang lain lihat bahwa kita berbeda dengan mereka. Tapi karena teman kita itu tidak memahami Injil dengan lengkap, dengan benar, dia tetap tidak. Kali ini aku tidak bisa memaafkan. Dendam. Dan dia mulai merancang pembalasan. Nah, ini kan sama-sama Kristen, tapi kan bertentangan. Kita ngotot, kita pengen supaya dia bisa mengampuni, kita pengen supaya dia bisa berdamai, supaya orang lain melihat, orang yang non Kristen khususnya melihat bahwa hebat ya, orang percaya ini disakiti, dikhianati, dilukai hatinya, dia tetap bisa mengampuni. Ya, dia tetap bisa memeluk. Tapi ternyata orang itu tidak bisa. Teman kita, sahabat kita yang Kristen tetap tidak bisa. Kita sedih. Ya. Nah, kalau dibiarkan antara dia dan kita itu bisa jadi malah berpisah. Ya. Jadi ini apalagi orang non Kristen. Kalau dia itu bukan orang percaya, wah, omongan kita untuk mengampuni, melupakan itu tidak ada, sulit ya. Ya, nanti pasti dia mengembalikan, kamu bisa bilang gitu, ampuni, maafkan, melupakan. Saya yang disakitin, kamu nggak ngerasain. Dibalik gitu kan, seringkali dibalik, dikembalikan ke kita. Maka yang saya katakan, kita itu harus mampu melakukan satu perbuatan itu yang sampai orang lain kagum. Ya, orang lain kagum dan Tuhan tersenyum. Hebatnya anakku ini, dilukai gitu, dikhianati, dirugikan, tapi tetap bisa mengeluh. Ya, kita sudah direndahkan, dihina, kami tetap kita bisa membantu ketika mereka perlu pertolongan kita. Ya. Di sini Bapak Ibu Saudara, yang pemberitaan Injil itu seringkali ada orang-orang yang menentang. Yang saya katakan bisa itu orang di luar orang percaya, tapi juga bisa orang percaya tapi yang belum dewasa rohani. Jadi dia belum dewasa. Nah, tetapi dikatakan dengan dia digentarkan sedikit pun, tetapi kita tidak gentar sekalipun kamu gini, tetap aku mau melakukan apa yang aku yakini benar. Jadi sahabat kita tetap tidak bisa nyuruh kita untuk tidak memaafkan, tapi kita tetap kita ambil keputusan. Aku harus memaafkan, aku harus melupakan. Ya, ini salah satu yang dimaksud Paulus ini. Ya, jadi kalau kamu ada orang-orang yang bertentangan melawan kamu, jadi tentu bisa aja mereka itu adalah orang-orang yang mengusir secara fisik, bisa. Tapi ini juga bisa berbicara dengan orang-orang yang tidak satu pikiran dengan kita. Ya, kita itu bawaannya pengennya ngalah, bawaannya pengennya murah hati, bawaannya kita melupakan salah orang lain. Tetapi di satu sisi
ada orang-orang sekitar kita yang belum siap. Ya, maka kan seringkali ada suami istri, ya, suaminya atau istrinya membantu keuangan orang lain tanpa tahu pasangan hidupnya. Ya, bisa suami yang melakukan, bisa istri yang melakukan, tergantung. Karena apa? Karena dia anggap pasanganku belum siap. Ya, dia punya uang lebih di luar gaji, dia punya 10 juta. Kalau aku bilang istriku, aku bantu iki pasti nggak boleh nih. Ya, karena dia bisa mengukur bahwa istriku belum siap nih. Atau kebalikan, istri membantu orang lain, suamiku ini belum siap nih. Kan seringkali gitu suami istri, makanya ada saling tidak fair. Tapi kalau dua-duanya sudah dewasa rohani, siap. Aku yakin istriku nggak akan marah kalau aku membantu orang itu. Dia yakin, ya. Dia yakin. Tapi kalau dia tidak yakin, wah, jangan-jangan nanti suamiku marah nih kalau aku membantu ini. Nah, ini repot kalau begini. Padahal Roh Kudus mendorong untuk dia membantu orang itu. Nah, ini salah satu tantangan ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada orang-orang sekitar kita yang belum siap. Ya, tetapi ini juga bisa berbicara, ya, dengan tiada digentari pun oleh lawanmu. Ini lawan bisa berarti juga orang-orang non Kristen yang benar-benar memusuhi kita, bisa. Ya, tetapi saya mau mengambil dari dua sisi, ya, karena seringkali kita ini saya ngomong begini ini karena ada kesaksian seorang hamba Tuhan, ya, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia katakan dia kalau membantu orang tuh dengan mudah, ya, dengan murah hati. Dia bilang ada orang-orang sekitar saya itu yang nggak setuju, gitu, yang akhirnya terus bisa memusuhi, gitu, ya. Padahal menurut hamba Tuhan tuh ini harus aku bantu. Uang itu gampang nanti bisa dicari, tapi ini jauh lebih penting. Dia katakan ada orang-orang sekitar saya itu yang tidak siap. Nah orang-orang seperti ini mestinya dia harus belajar dari orang yang lebih rohani. Ya, jangan orang yang rohani ditarik untuk ngikut dia, jangan. Ya, dia yang tidak rohani atau belum rohani harus mengikuti apa yang dilakukan orang-orang yang sudah rohani. Ya. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ya. Jadi perbuatan kita, perbuatan baik kita, yang itu seringkali dimusuhi oleh orang, dan mereka tetap memusuhi kita. Ya, itu dikatakan itu tanda, itu merupakan tanda kebinasaan bagi sebagian orang yang melakukan atau menentang orang yang benar ini. Ya, itu tanda kebinasaan. Jadi di sini kita hati-hati, ya, kalau memang orang yang kita anggap rohani, dia mau bermurah hati, ya, dia mau benar-benar hidupnya mau berpadanan dengan Injil, tapi kita belum mampu hidup seperti dia, jangan kita melarang. Ya, jangan kita melarang. Karena kalau ego kita, spirit kita tuh selalu menentang untuk orang tuh. Ketika orang berbuat baik, dia selalu menentang. Nanti orang berubah selalu menentang. Ini tanda, ini ciri-ciri orang yang akan binasa. Ya, bisa orang percaya juga. Jadi selalu menentang. Kalau ada orang yang berbuat baik, dia selalu menentang. Nah, bagi kita, kalau kita terus digerakkan Tuhan untuk terus berbuat baik, itu tanda bahwa kita memang katakan tanda keselamatan. Tetapi bagi kamu, bagi kita itu tanda keselamatan. Karena kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Galatia katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik.
Jadi ini ukuran. Makanya kalau yang saya katakan pada titik tertentu orang akan bisa mengatakan orang seperti ini tidak mungkin binasa. Karena apa? Dia melihat bahwa orang itu berbuat baiknya bukan hanya sekarang, dari dulu sampai sekarang terus berbuat baik. Dan tidak mungkin binasa orang seperti ini. Yang ngomong itu mungkin bukan orang Kristen, mungkin juga bukan orang seiman, tapi karena dia melihat kebaikan orang itu, dia berani mengatakan orang seperti ini tidak mungkin dia masuk neraka. Nah, ini Bapak Ibu yang mau saya katakan. Ada satu tanda bahwa itu bagi kita itu tanda bahwa kita adalah orang-orang diselamatkan. Yaitu apa? Ketika kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Ya. Dan ini datangnya dari Allah. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu punya niat, punya spirit untuk berbuat baik, dari dalam diri kita itu punya spirit, Tuhan yang akan menyempurnakan. Ya, jadi kalau kita punya spirit, kita punya keinginan yang baik, tapi kita tidak punya kemampuan, Tuhan yang akan menyempurnakan. Ingat, jadi bahkan keinginan berbuat baik sekalipun di tangan kita tidak pegang uang, kita nggak pegang uang, tapi kita sudah punya niat, aku mau membantu orang itu. Dan ini tulus, niat tulus. Tuhan yang akan memampukan kita untuk berbuat baik. Tuhan yang bisa mewujudkan untuk kita benar-benar bisa berbuat baik. Tapi kalau dalam diri kita tidak ada spirit untuk itu, Tuhan tidak perlu. Ya, percuma aku memberkati kamu secara jasmani, karena aku bisa membaca hatimu bahwa kamu tidak punya keinginan untuk berbuat baik terhadap sesama. Kan Alkitab katakan, sebelum lidahku ini mengucapkan kata, Tuhan sudah tahu. Ya, Tuhan tahu isi hati kita. Ya, Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita. Makanya ketika kita tidak pernah berpikir untuk membantu orang lain, berpikir untuk membantu aja tidak pernah punya. Bayangkan, berpikir untuk membantu orang lain pun tidak pernah, apalagi membantu. Berpikir untuk membantu aja tidak pernah. Ya. Maka kalau kita punya pikiran, kita punya kehendak, punya keinginan kuat untuk membantu orang, sekalipun kita tidak ada uang di tangan kita, tapi percayalah, Tuhan yang akan menyempurnakan, Tuhan yang akan melengkapi, memberikan kita kemampuan untuk melakukan perbuatan baik itu. Sebaliknya, ketika kita punya pikiran jahat, dan kita tidak mampu mematikan pikiran jahat itu, iblis yang akan menyempurnakan pikiran jahat kita. Pasti. Kalau perbuatan baik, Tuhan yang akan memampukan, Tuhan akan memberikan kekuatan kita untuk berbuat baik. Demikian juga ketika kita berpikiran jahat, punya pikiran jahat, merancang satu kejahatan, dan kita tidak mampu mematikan ini. Ya, seperti Alkitab katakan, Kain membunuh Habil. Kenapa hatimu muram? Kenapa aku benci terhadap Habil? Padahal Habil tidak punya salah apapun. Habil tidak melukai hatinya Kain, hanya karena ucapan Allah saja. Persembahannya Habil lebih diterima daripada Kain. Itu pun timbul amarah. Ya, sama. Maka kalau kita merancang kejahatan, kita merancang sesuatu yang jahat, dan kita tidak mampu mematikan keinginan itu, cepat atau lambat iblis kuasa kegelapannya akan menuntun kita melakukan itu. Ya, maka Alkitab katakan, pikirkan apa yang manis, apa yang indah, apa yang enak didengar, apa yang suci, apa yang kudus, itu yang kita pikirkan. Ya. Seperti dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Karena kalau itu kita pikirkan, Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan. Ya, ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus,
melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, kalimat ini agak sulit dipahami, ya. Kalimat ini agak sulit dipahami karena gini, ada sebagian besar orang, sementara ada banyak orang berpikir bahwa penderitaan itu harus dihindari. Penderitaan, kesengsaraan itu harus dihindari. Ya, bahkan ada yang menganggap bahwa penderitaan, kesengsaraan itu dianggap sebagai kutuk atau hukuman dari Allah. Ya, ada orang yang berpikir bahwa penderitaan, kesengsaraan itu mereka anggap seperti kutuk atau hukuman dari Allah. Tetapi ayat ini mengatakan, ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus. Jadi kita itu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya. Di sini katakan bahwa penderitaan itu ternyata karunia. Jadi kita dikaruniakan bukan hanya percaya pada Yesus, tapi apa? Penderitaan itu juga dianggap karunia. Karunia itu apa? Karunia itu sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai yang tidak akan diberikan kepada setiap orang. Tahu ya? Karunia itu sesuatu yang bernilai yang tidak akan diberikan kepada setiap orang. Hanya orang-orang yang dianggap pantas untuk menerimanya maka diberikan karunia. Maka ada ayat mengatakan Tuhan tidak akan memberikan pencobaan lebih dari kekuatan. Jadi Tuhan ketika akan memberikan pencobaan, Dia tahu, oh Bapak ini nggak mampu penderitaan ini. Enggak. Bapak ini belum mampu menderita, ya udah kamu belum menderita. Tapi ketika Tuhan lihat ini orang ini mampu, aku berikan kamu penderitaan. Itu karunia, bukan kutuk, bukan hukuman, tapi karunia. Nah ini yang sulit. Kita sulit menerima. Ya, karena karunia itu adalah pemberian sesuatu yang bernilai. Pemberian sesuatu yang bernilai, yang itu hanya diberikan pada, yang tidak diberikan pada setiap orang, tidak setiap orang. Ya, dan hanya diberikan pada orang-orang yang dianggap pantas menerima. Maka tidak banyak kan rasul. Mana ada rasul sampai jutaan? Enggak ada. Hanya berapa gelintir rasul. Karena di pemandangan Tuhan hanya orang-orang ini yang aku kasih karunia. Yang lain enggak. You enggak mampu. Ya. Maka benar kalau Alkitab katakan Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Landasannya ini. Ya. Jadi penderitaan itu, ya kalau kita perhatikan dengan seksama kalimat di atas, ya, kalau kita perhatikan dengan seksama kalimat di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa penderitaan itu tidak bisa dipisahkan dari iman. Ya. Penderitaan itu tidak bisa dipisahkan dari iman. Saya ulang ayat 29 ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya atau iman kepada Kristus, melainkan juga penderitaan, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan itu tidak bisa dipisahkan dari iman. Karena iman tanpa penderitaan itu adalah iman yang belum teruji. Iman tanpa penderitaan itu iman yang belum teruji, iman yang belum berkualitas. Bisa paham ya? Kamu iman, tapi tidak pernah menderita. Oh, kamu imanmu tidak berkualitas, belum berkualitas. Imanmu belum teruji, karena penderitaan dan iman tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu orang-orang beriman, ya, di dalam Alkitab orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang teruji. Abraham disuruh mempersembahkan anaknya, Sadrak, Mesah, Abednego, Daniel masuk perapian, masuk gua singa. Iman teruji. Ya. Jadi kalau dia punya iman tapi hidupnya nggak pernah menderita, kamu imannya kelasnya masih rendah. Ya, saya tidak mengatakan dia masuk
neraka enggak, tapi kamu tidak pernah menderita, berarti kamu memang belum pantas. Nah, masalahnya sekali lagi yang harus Bapak Ibu sadari, penderitaan ini jangan selalu diartikan dengan tidak punya uang, rumah ngontrak. Jangan selalu dikaitkan dengan itu. Nggak punya uang, rumah ngontrak, ya nanti apalagi kena sakit penyakit, ya bukan itu. Ya tidak terbatas seperti itu. Menderita itu ketika kita dipaksa, kalau kita bisa kalau kita bisa melakukan sesuatu yang itu diinginkan Tuhan, tetapi secara manusia kita menentang, secara naluri kita berontak, tapi karena itu ditekankan harus kita lakukan, kalau memang itu dikehendaki Tuhan, itu juga menderita. Ya, misalnya yang sering saya katakan, mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, memeluk orang-orang yang sering merugikan kita, ya itu kan menderita juga. Ya, kita berdamai dengan orang-orang yang terus memusuhi kita, kita ditekan harus berdamai, melupakan kesalahan, itu menderita juga. Ya, jadi iman tanpa penderitaan adalah iman yang belum teruji, iman yang belum matang, yang belum berkualitas. Dan penderitaan yang tanpa iman, sekarang dibalik, penderitaan yang tanpa iman harus dipertanyakan. Ya, ingat, penderitaan yang tanpa iman harus dipertanyakan. Wah, dia menderita tapi tidak punya iman. Nah, ini dipertanyakan. Dia menderita untuk siapa? Dia menderita karena apa? Ya, dia menderita untuk siapa? Dia menderita karena apa? Karena gitu Bapak Ibu, banyak orang percaya menderita, karena apa? Ingin menuruti hawa nafsunya. Ya, banyak orang yang menderita karena ingin menuruti hawa nafsunya. Banyak orang yang menderita karena ingin menuruti keinginan dagingnya. Yang akhirnya apa? Dia menghalalkan segala cara. Dan akhirnya apa? Berurusan dengan penegak hukum. Dipenjaralah, disiksalah. Dia menderita, tapi tidak jelas. Bukan karena iman. Karena iman itu berbicara tentang iman. Iman ini adalah penurutan akan kehendak Tuhan. Ya. Ya. Dan di akhir ayat 29 ini dikatakan, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, menderita untuk Dia. Jadi jelas sekali bahwa penderitaan orang percaya itu landasannya harus untuk kepentingan Tuhan. Itu harga mati. Kalau kita menderita itu untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, nah disitulah iman orang itu bertumbuh. Tapi kalau dia menderita tapi tidak jelas, ya, penderitaan yang tanpa iman harus dipertanyakan. Dia menderita untuk siapa dan dia menderita karena apa? Ya, dia menderita untuk siapa? Untuk anaknya, untuk istrinya. Karena istri anak nuntut, dia korupsi. Ya, dia menderita, akhirnya menderita. Tapi bukan untuk Tuhan. Padahal ayat 29 katakan, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi orang ini menderita bukan untuk Tuhan, tapi untuk demi istri, demi anak, demi orang tua, demi mertua. Dia melakukan perbuatan tercela. Akhirnya apa? Menderita, bukan untuk Tuhan. Ya. Jadi menderita untuk siapa? Menderita untuk apa? Karena apa? Karena apa? Menuruti keinginan daging. Ya sudahlah. Ya, menuruti keinginan daging. Ini banyak orang menderita karena menuruti keinginan daging. Ya. Ayat 30. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan sekarang kamu dengar tentang aku. Ayat 30-nya hanya berbicara gini. Paulus mengajak supaya jemaat Filipi memperhatikan perjalanan pelayanan Paulus. Perhatikan perjalanan pelayananku. Paulus mau ngomong gitu. Di mana penderitaan itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Paulus. Paulus menderita, sangat menderita. Ya, bahkan
itu seperti menjadi kebanggaannya. Kalau aku bisa menderita, dia bangga. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 24. Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Sebab jadi kalau ini kan berarti penderitaan itu apa? Karunia. Ya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Jadi penderitaan itu menjadi kesukaan Paulus dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Coba. Jadi dari apa yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu Saudara bisa menangkap bahwa kita itu dikaruniakan bukan hanya percaya beriman pada Yesus, tapi juga kita dikaruniai untuk menderita, tetapi menderita untuk Dia, untuk Tuhan. Ya, karena kalau Bapak Ibu sebagai orang percaya tapi tidak pernah menderita, itu kualitas imannya diragukan. Kalau orang percaya, orang mengaku Kristen, tapi dia tidak pernah menderita sama sekali, imannya dipertanyakan. Karena penderitaan itu tidak bisa dipisahkan dengan iman, dan penderitaan itu tidak bisa dipisahkan dengan kemuliaan. Roma 8 ayat 17 jelas. Orang-orang yang menderita bersama dia adalah ahli waris yang akan dipermuliakan bersama Tuhan. Jadi dengan begini kita tidak alergi. Kita baru tahu bahwa penderitaan itu ternyata karunia. Ya, penderitaan itu karunia. Ya, tetapi ingat, kita harus menderita untuk Tuhan. Jangan kita menderita untuk pasangan hidup kita, untuk anak kita, jangan. Ya, yang sampai akhirnya berurusan dengan penegak hukum, wah itu memalukan. Ya, ini Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan pada sore malam hari ini. Kita renungkan apa yang diajarkan Paulus, hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kita harus mampu hidup dengan memperagakan kehidupan sebagai bangsawan surgawi, warga kerajaan Allah. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu, ku perlu Tuhan, ku perlu Kau.
janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui bila berkat. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan memeteraikan firman ini dalam setiap hati kami dan melakukannya dengan penuh keberanian. Kami diingatkan bahwa penderitaan itu juga adalah karunia, karena tidak semua orang Engkau izinkan untuk menderita. Hanya orang-orang yang Engkau anggap pantas untuk menderita, maka Engkau akan mengaruniakan penderitaan itu pada orang-orang itu. Dan kami percaya bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang Engkau pertaruhkan, orang-orang yang kelak layak mendiami langit baru bumi baru. Berikan kami kekuatan ya Bapa, berikan kami kekuatan kesanggupan untuk kami Tuhan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami ini Tuhan. Sekalipun kami harus menderita, kalau itu memang yang Kau kehendaki untuk kami lakukan, kami akan lakukan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan sedang cepat GSKI Alit Jati Manggi sang hamba-Mu gembalakan, juga saudara-saudara kami yang setia mengikuti ibadah streaming ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati hidup rumah tangga mereka, memberkati anak cucu menantu mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka. Apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil, dan biarlah ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Pakai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara, kiranya Engkau mampukan beliau-beliau untuk membawa bangsa ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara, terimalah berkat yang di Allah Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat-berkat surgawi, berkat-berkat jasmani, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.